Setiap hari, jutaan piring nasi tersaji di meja makan keluarga Indonesia. Nasi bukan sekadar makanan pokok, tapi juga simbol kebersamaan, tradisi, dan identitas bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, aroma nasi hangat selalu hadir di setiap momen penting, mulai dari sarapan sederhana hingga perayaan besar keluarga. Namun, di balik kehangatan itu, ada cerita panjang tentang bagaimana nasi sampai ke piring kita. Dan bagaimana pilihan kita terhadap jenis beras ternyata menyimpan makna yang lebih dalam. Nasi adalah jantung kehidupan, sumber energi utama kita. Setiap butirnya adalah hasil kerja keras para petani yang berjuang di bawah terik matahari, menanam dan merawat padi dengan penuh harapan. Di desa-desa, nasi menjadi pengikat kebersamaan, sementara di kota-kota, ia menjadi pengisi energi di tengah kesibukan. Tak heran, nasi selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tapi tahukah Anda, beras yang kita konsumsi selama ini terbagi dalam dua kasta utama, premium dan medium. Di rak-rak toko, kita sering melihat berbagai merek dan jenis beras, namun pada dasarnya semuanya dikelompokkan dalam dua kategori besar ini. Perbedaan kasta ini bukan hanya soal harga, tapi juga kualitas, penampilan, dan bahkan persepsi sosial di masyarakat. Beras premium dikenal dengan butirannya yang utuh, putih bersih, dan tampak mengkilap. Tak hanya itu, beras premium juga melalui proses penyortiran dan pengemasan yang lebih ketat, sehingga harganya pun jauh lebih tinggi. Banyak orang memilih beras premium demi kualitas dan gengsi, meski harus merogoh kocek lebih dalam. Sementara itu, beras medium memiliki lebih banyak pecahan, warnanya tidak seputih premium, dan harganya jauh lebih terjangkau. Beras ini menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga yang harus menyesuaikan pengeluaran, tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Meski kualitasnya dianggap di bawah premium, beras medium tetap menjadi penyelamat di tengah naik turunnya harga pangan. Pilihan antara beras premium dan medium secara tidak langsung membelah konsumen. Ada yang mampu memilih beras premium demi kualitas dan prestis, sementara yang lain harus mengandalkan beras medium demi menekan pengeluaran. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan ekonomi yang masih nyata di masyarakat kita, bahkan dalam hal kebutuhan pokok seperti nasi. Sistem kasta beras ini memengaruhi seluruh rantai pasok, mulai dari petani yang menanam padi, penggilingan yang memproses, hingga pedagang yang menjual di pasar. Setiap pihak harus menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang terbagi dua, dan ini berdampak pada harga jual, keuntungan, serta kesejahteraan para pelaku di sektor pangan. Perbedaan harga yang cukup signifikan antara beras premium dan medium juga membuka celah terjadinya kecurangan. Salah satunya adalah praktik pengoplosan beras, di mana beras medium dicampur dengan premium lalu dijual dengan harga tinggi. Praktik ini merugikan konsumen dan mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan. Akibatnya, konsumen sering kali dirugikan. Mereka membayar mahal untuk kualitas beras yang tidak sesuai harapan. Kekecewaan ini menambah beban, terutama bagi keluarga yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepercayaan terhadap produsen dan pedagang pun ikut tergerus. Kini, pemerintah berencana menghapus sistem kasta beras dengan harapan menciptakan keadilan dan transparansi dalam distribusi pangan. Langkah ini diharapkan bisa mengubah cara kita mengenal dan memilih nasi, serta memastikan setiap keluarga Indonesia mendapatkan beras berkualitas tanpa harus terbebani perbedaan kasta. Masa depan sepiring nasi kita kini sedang diubah bersama. Pemerintah menilai sistem kasta beras justru menimbulkan lebih banyak masalah. Dua standar harga dan kualitas memicu pengoplosan, merugikan konsumen. Pengawasan pun jadi rumit dan mahal. Dengan satu standar kualitas, pengawasan lebih mudah dan efektif. Konsumen mendapat jaminan kualitas dan harga yang adil. Satu harga juga membantu menstabilkan harga pangan nasional, menekan inflasi. Petani tak lagi dirugikan oleh permainan harga tengkulak. Semua pihak mendapat kepastian, petani, konsumen, dan pemerintah. Penghapusan kasta beras adalah reformasi besar tata kelola pangan. Tujuannya, beras berkualitas, harga wajar, tanpa sekat sosial. Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan penting yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan pokok. Mulai tahun ini, pemerintah akan menerapkan satu harga eceran tertinggi, atau HET, untuk semua jenis beras subsidi yang beredar di pasaran.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan adanya HET tunggal, masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan perbedaan harga beras di berbagai tempat. Artinya, dimanapun Anda membeli beras subsidi, baik di pasar tradisional, toko kelontong, maupun supermarket modern, harganya akan sama dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi konsumen, serta mencegah praktik-praktik curang di tingkat pedagang. HET tunggal juga berfungsi sebagai pengendali agar pedagang tidak menaikkan harga seenaknya. Dengan adanya aturan ini, pedagang wajib mematuhi harga yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi permainan harga yang merugikan konsumen. Selain itu, pengawasan dari pemerintah akan semakin diperketat untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan. Kisaran harga HET yang baru ditetapkan adalah 12.500 hingga 13.500 per kilogram. Angka ini jauh lebih terjangkau dibandingkan harga beras premium yang selama ini beredar di pasaran. Dengan harga ini, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa mendapatkan akses terhadap beras berkualitas dengan harga yang wajar. Penetapan HET ini tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah telah melakukan kajian mendalam, termasuk memperhitungkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani. Selain itu, keputusan ini juga merupakan hasil dari rapat lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi petani, pelaku usaha, hingga lembaga pemerintah terkait. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menguntungkan semua pihak, baik petani, pedagang, maupun konsumen. Selain HET, pemerintah juga menyesuaikan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah. Penyesuaian ini bertujuan menciptakan ekosistem harga yang stabil dari hulu ke hilir, mulai dari petani, penggilingan, hingga ke tangan konsumen. Dengan rantai distribusi yang lebih efisien dan harga yang stabil, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses distribusi beras nasional. Namun, perlu diketahui bahwa kebijakan HET tunggal ini hanya berlaku untuk beras konsumsi umum. Untuk beras khusus seperti beras organik, beras merah, atau beras dengan label tertentu, pemerintah tetap mengatur harga secara terpisah. Hal ini dilakukan agar produk-produk khusus tetap memiliki ruang di pasar tanpa mengganggu stabilitas harga beras konsumsi utama. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pasar beras nasional dapat lebih terkendali, harga tetap stabil, dan masyarakat luas bisa mendapatkan beras dengan harga yang adil. Sementara itu, produk-produk khusus tetap diawasi agar tidak terjadi penyimpangan harga yang merugikan konsumen. Kebijakan HET tunggal menjadi langkah nyata menuju ketahanan pangan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan satu harga memberi kepastian bagi petani. HPP gabah 6.500 kg menjamin harga minimum, petani tak lagi dipermainkan tengkulak. Petani bisa merencanakan keuangan dan produksi dengan lebih baik. Standar tunggal menghapus diskriminasi kualitas, harga gabah jadi lebih adil. Petani fokus pada kualitas, bukan lagi permainan kelas. Kesejahteraan petani meningkat, rantai kemiskinan bisa diputus. Satu harga adalah investasi jangka panjang untuk masa depan pertanian Indonesia. Kini, konsumen di seluruh Indonesia dapat menikmati beras berkualitas tinggi dengan harga yang stabil dan terjangkau. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah-daerah, masyarakat bisa mendapatkan beras terbaik tanpa harus menguras dompet. Inovasi dalam sistem distribusi dan pengawasan harga membuat setiap keluarga bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Tak perlu lagi membayar mahal untuk beras premium, karena kini harga beras diatur agar tetap terjangkau untuk semua kalangan. Setiap orang bisa memilih beras sesuai kebutuhan tanpa khawatir soal biaya yang membebani. Selain itu, kualitas beras medium pun tetap terjaga. Konsumen tidak perlu ragu akan mutu beras yang mereka beli, karena pengawasan ketat dilakukan mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan pembeli. Dengan diberlakukannya HET tunggal, harga beras menjadi seragam di seluruh Indonesia. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam merencanakan pengeluaran rumah tangga, karena tidak ada lagi perbedaan harga yang membingungkan antar daerah. Pemerintah juga memastikan standar kualitas tetap terjaga, sehingga beras oplosan dan praktik curang lainnya bisa ditekan secara signifikan. Perlindungan konsumen pun semakin nyata, dengan harga yang wajar
dan kualitas yang terjamin. Kini, konsumen tidak perlu lagi bingung memilih antara beras premium atau medium. Semua pilihan yang tersedia di pasar telah memenuhi standar yang sama, sehingga keputusan membeli menjadi lebih mudah dan nyaman. Setiap kemasan beras di pasar kini memiliki label dan harga yang seragam, memberikan kepastian dan rasa aman bagi pembeli. Tidak ada lagi kekhawatiran akan perbedaan harga atau kualitas yang tidak jelas. Proses belanja pun menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Konsumen dapat berbelanja dengan tenang, tanpa harus membandingkan harga di berbagai tempat. Inilah langkah maju menuju perdagangan beras yang lebih adil, transparan, dan konsumen yang semakin terlindungi. Dengan sistem baru ini, semua pihak diuntungkan, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen akhir. Satu harga dan satu kualitas mengubah cara pedagang bersaing. Tak ada lagi margin besar dari beras premium, persaingan bergeser ke pelayanan dan efisiensi. Pedagang fokus pada kecepatan, stok dan layanan, bukan lagi permainan harga. Praktik pengoplosan tak lagi menguntungkan, pasar jadi lebih bersih. Pedagang jujur diuntungkan, kepercayaan konsumen meningkat. Pemerintah sudah memperhitungkan margin wajar untuk pedagang. Bisnis jadi lebih stabil dan terprediksi. Lingkungan usaha lebih sehat dan berkelanjutan. Kunci sukses kebijakan ini adalah pengawasan kualitas yang ketat. Pemerintah memperkuat peran Bappenas dan Satgas Pangan untuk memastikan standar tunggal ditegakkan. Penggilingan wajib memproduksi beras sesuai spesifikasi pemerintah. Inspeksi rutin dan sanksi tegas bagi pelanggar. Pengawasan di pasar diperketat, harga dan kualitas dipantau. Teknologi seperti QR Code pada kemasan meningkatkan transparansi. Konsumen bisa cek asal-usul dan kualitas beras, serta melapor jika ada masalah. Kombinasi pengawasan fisik dan digital menjaga kualitas beras nasional. Subsidi negara adalah fondasi kebijakan satu harga dan satu kualitas. Subsidi pupuk, benih, dan irigasi menekan biaya produksi petani. Harga gabah dan beras disubsidi agar tetap terjangkau di pasar. Bulog berperan sebagai stabilisator, menyerap gabah dan menyalurkan beras sesuai HT. Subsidi bukan sekadar bantuan, tapi investasi sosial dan ekonomi. Harga beras terjangkau menjaga daya beli dan inflasi. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi subsidi negara. Penghapusan kasta beras dan satu harga adalah langkah transformatif menuju keadilan pangan. Petani mendapat harga adil, konsumen dapat nasi berkualitas, pedagang bersaing sehat. Tantangan pasti ada, tapi dengan komitmen dan pengawasan, kebijakan ini bisa sukses. Sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat sangat penting. Semua pihak punya peran petani, pedagang, konsumen. Jika berhasil, sistem beras nasional jadi lebih adil dan efisien. Permainan harga dan pengoplosan bisa ditekan. Indonesia melangkah menuju kedaulatan pangan, menyejahterakan petani, dan melindungi konsumen. Sepiring nasi kini jadi simbol persatuan dan kemakmuran bangsa.